Shalom dan selamat pagi buat kita semua pada hari ini. Apa kabar Anda semua di rumah? Luar biasa. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulakan kebaktian kita pada malam pagi ini, saya ajak semua yang live pada hari ini, kamu di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa dan kita memuji Tuhan, kita nyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami terhadir Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang
kasih Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebaikan Tuhan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau sembah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja Tuhan, yang hidup dan berkuasa di atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan ada bersama dengan kami. Baik setiap rumah-rumah Tuhan, baik yang saat mendengar, melihat dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus-Mu Tuhan bicara daripada hati kami Tuhan, yang terdalam hati kami. Mari Kau sentuh setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, come Holy Spirit, come Holy Spirit in the place. Dimanapun Tuhan Engkau berada, Kau berada bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu melayang-layang dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, segala penguasa di udara, roh kuasa iblis yang coba mengganggu korasi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dihancur, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus-Mu bersama dengan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kemenangan demi kemenangan yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak Tuhan katakan amin, 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 amin. Mari kita berjalan saat-saat di akhir ini. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Lagu ini berkata, walk, walk in the light, Lord. It's a good thing to praise the Lord. It's a good thing to praise the Lord. It's a good thing to praise the Lord. Walk in the light, Lord, go walk. Walk, 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 walk in the light, oh. Walk, 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 walk in the light, oh. Walk, 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 walk in the light. Walk in the light.
diatur oleh Tuhan. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Di tempat tinggiku dihantarnya, dan sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Amin. Kita berjalan bersama dengan Tuhan dan tidak pernah takut lagi. Kita masuk dalam penyembahan sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini. Mari siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita siap menerima setiap benih firman supaya kita bertumbuh dengan dewasa. Mari kita percaya ya Tuhan punya rencana bagi kehidupan kita. Apapun badai dalam hidup kita saat ini, biar kita menjadi Raja Wali Tuhan yang terbang tinggi. Amin. Haleluya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanku yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya rancangan-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rencana-Mu
Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk pagi ini ya Bapa, untuk anugerah kekuatan yang Kau berikan di dalam hidup kami. Karena kami tahu hari ini ada, maka kami percaya semua karena anugerah-Mu. Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu, biarlah Roh-Mu turun atas kami ya Tuhan. Membaharui hidup kami Tuhan. Mata pikiran hati kami Tuhan dibaharui di dalam nama Yesus. Hamba berdoa, beri kami juga hati yang lemah lembut untuk kami terima firman-Mu Tuhan. Dan benih itu jatuh di tanah yang subur. Hamba berdoa, angkat semua Tuhan beban anak-anak-Mu. Kita ada di antara mereka yang lain pada pagi hari ini lemah. Tuhan, Kau beri kekuatan buat mereka. Bangkitkan semangat mereka ya Tuhan. Yang sakit Engkau pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan. Karena kami percaya ketika sayap-Mu itu Tuhan mengangkat hidup kami, maka tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang terkasih, saya ucapkan shalom untuk setiap kita. Dan saya berdoa, saya berharap agar setiap saudara tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan itu baik, katakan dalam dirimu. Katakan kalau kau duduk dengan jiranmu, Tuhan itu baik, bahkan Dia sangat amat baik. Amin. Pagi hari ini izinkan saya untuk kita membawa saudara untuk kita belajar. Hari ini saya rindu saudara, mari buka hatimu. Karena Tuhan mau berkata bahwa Anda adalah Raja Walinya Tuhan. Ada amin saudara. Katakan sama-sama, aku Raja Walinya Tuhan. Ya, sekali lagi engkau harus yakin bahwa engkau adalah Raja Walinya Tuhan. Engkau bukan hal orang biasa. Engkau yang sudah diselamatkan, engkau yang sudah ditebus darah Yesus. Engkau Raja Walinya Tuhan. Di dalam Alkitab menceritakan ada banyak saudara. Saya temukan beberapa perkataan Raja Wali. Bahkan gambaran kita anak Tuhan. Kenapa kita diangkat Tuhan? Bahkan ketika engkau semakin naik, Tuhan itu sebetulnya mau berkata engkau Raja Walinya Tuhan. Amin. Seringkali iblis menjadikan ingatan atau mendakwa kita bahwa kita bukan Raja Wali Tuhan. Kita nggak ada kuasa, kita tidak ada power. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, engkau ada kuasa, engkau ada otoritas, engkau Raja Walinya Tuhan. Mari saya akan bawa saudara kita lihat dalam Yesaya 40. Dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, saya rindu kita akan baca bersama-sama. Yesaya 40 ayat 31 ini adalah janji Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Ingat, ini adalah janji Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali, dikatakan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, keajaiban yang Tuhan berikan buat kita, ini janji Tuhan buat kita, bahwa kita itu seumpama Raja Wali. Dikatakan, yaitu dengan kekuatan sayap kita dibawa Tuhan naik. Amin, saudara. Ya, terbang dengan kekuatan sayapnya, dengan kekuatan sayap Tuhan. Mereka berlari, kita berlari dan tidak menjadi lesu. Kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, jika kita, Anda dan saya mau menjadi seperti Raja Wali ini, saya berdoa, saudara harus punya kerinduan. Katakan amin. Yes, saudara harus tangkap janji Tuhan ini. Ya, mungkin engkau sedang terbaring sakit dimanapun kau berada, tapi engkau harus perkatakan buat jiwamu. Katakan, aku Raja Walinya Tuhan. Aku adalah pilihannya Tuhan. Nah, saudara, kita akan melihat lebih dalam lagi. Saya menuntun kita akan belajar, ya, belajar mengenai Raja Wali.
Raja Wali kita sadar adalah burung yang berbeza dari burung yang lain. Ada bahkan orang berkata ini adalah the king of bird, ya, raja dari burung. Karena Raja Wali itu burung yang sangat berbeda. Nah, kita akan belajar yaitu kehidupan Raja Wali sesuai dengan nilai-nilai Alkitab. Sehingga kita akan dapat mengambil mutiara-mutiara kehidupan yang kita bisa lakukan dan terapkan di dalam hidup kita. Agar sekali lagi Yesaya 40 tadi terjadi dalam hidup kita. Bahkan dikatakan apa saudara? Engkau terbang, engkau naik, engkau tidak menjadi lesu. Engkau berlari, tapi engkau tidak menjadi lemah. Ada amin? Sekarang saya berdoa, catat ini. Ada 5 perkara yang saya ambil. Sebetulnya burung Raja Wali memiliki banyak kelebihan. Tapi pagi ini saya hanya ambil 5 bagian yang sangat spesial yang saya mau kita belajar dan kita diberkati. Yang pertama, Raja Wali itu punya satu kebiasaan, saudara. Yang pertama yaitu apa? Semua bayi-bayi burung Raja Wali, biasanya mereka ketika sudah pada masanya, maka burung Raja Wali yang menjadi induk itu sudah biasa akan siap-siap membawa anak-anaknya atau bayi-bayinya. Itu tidak boleh berlama-lama hanya tidur makan. Tetapi bayi Raja Wali, ya, seperti bayi burung yang lain, ya, tetapi apa yang dilakukan khusus bayi-bayi burung Raja Wali itu, mereka akan biasa induknya akan datang pada masa tertentu. Dan apa yang terjadi yaitu induknya akan menggoncang-goncang sarang burung, khususnya baby-baby Raja Wali. Dia goncang-goncang dan dia coba jatuhkan baby-baby atau anak burung Raja Wali itu. Saat anak-anak itu terjatuh, kenapa? Karena induk dari Raja Wali mau mengajari anak-anak ini cepat bisa terbang. Oleh karena itu, anak-anak ini atau baby-baby Raja Wali tidak dibiarkan berlama-lama di sarang hanya terima makanan, tidur, makan, tidur. Tetapi akan datang masa di mana induknya akan menggoncang sarangnya dan menjatuhkan anaknya satu-satu. Di saat tiba-tiba tergoncang, maka sang baby Raja Wali otomatis berusaha untuk terbang. Dan mereka, khususnya kebanyakan Raja Wali induknya, itu punya sebuah insting yang tajam. Dengan sangat cepat, kalau baby itu betul-betul belum ready untuk terbang, induknya akan siap menolong dan menangkap baby ini. Nah saudara, apa nilai rohani yang kita bisa belajar? Ada banyak kekristenan, perhatikan, ada banyak kekristenan ketika engkau dilihat Tuhan, ingat, dilihat Tuhan, dalam kacamata Tuhan, dalam pandangan Tuhan. Ketika engkau mulai terlalu nyaman, engkau mulai terlalu berada dalam zona nyaman, yang sepertinya engkau rasa, wah, semua baik-baik saja. Tapi saya mau berkata, hidup kekristenan adalah hidup di mana akan ada saatnya Tuhan menggoncang hidupmu. Tuhan akan menggoncang engkau. Tuhan mau seperti gambaran tadi induk Raja Wali, engkau harus terbang. Ada amin? Tuhan mau engkau harus naik. Tuhan mau engkau bergerak. Tuhan tidak mau engkau di dalam zona yang nyaman. Sehingga seringkali tanpa engkau sadari, dan kalau engkau mulai dewasa, engkau akan mulai sensitif. Ada kalanya, wah ini jangan-jangan ujian datang. Ya saudara, wah ini sepertinya Tuhan kasih pelajaran ini. Nanti sekejap saja, saudara coba pelajari gaya hidupmu dengan Tuhan. Tuhan akan tiba-tiba bawa engkau untuk apa? Belajar. Engkau harus digoncang sarangmu, kenyamananmu, ya, kemegahanmu, kesombonganmu, pengetahuanmu akan Tuhan. Tuhan mau goncang. Tuhan mau engkau berjalan dengan Tuhan. Ada amin? Dalam Ulangan 32 ayat yang ke-11. Ulangan 32 ayat 11 berkata, laksana Raja Wali menggoncangkan, ya, menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya.
Saudara, kalau engkau betul-betul dibawa Tuhan dalam goncangan, saya mau berkata, jangan cepat marah dengan Tuhan. Jangan cepat engkau marah dengan Tuhan. Jangan cepat engkau berespon yang negatif. Tuhan jahat. Tuhan tidak baik. Saya digoncang, saya begini. Tapi saya mau berkata, sebagaimana burung Raja Wali. Ketika dia lihat babynya sudah mau jatuh. Alkitab sendiri tadi berkata apa, saudara? Maka dengan kekuatannya, maka sang Raja Wali akan menampung seekor, mendukung di atas kepala. Orang benar tidak akan pernah dibiarkan jatuh. Amin. Bahkan saat dia tergeletak, Tuhan menolong engkau. Saudara, itu Tuhan kita. Tuhan seringkali bahkan suka memakai yang namanya pencobaan, ujian, untuk membuat apa? Kita semakin kokoh. Tuhan seringkali membentuk kita melalui ujian, melalui jabaran, melalui pencobaan di dalam hidup kita. Mulailah buka hati. Ada amin, saudara. Mulai buka matamu. Mulai baca firman. Mulai kenali kebenaran. Mulai ingat sekali lagi. Ingat, refresh terus. Apa yang kau sudah tahu. Karena saya percaya kau pasti temukan jawaban doa. Masa-masa sukar akan selalu ada di depan kita. Tetapi kita akan menemukan bahwa diri kita akan selalu penuh dengan pengharapan jika kita suka berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada amin, saudara. Sebab seringkali Tuhan akan seperti Raja Wali, induk Raja Wali. Engkau akan dilihat dalam pemandangan Tuhan, wah ini terlalu nyaman. Ya, engkau rasa sepertinya semua baik-baik saja. Tapi saya mau berkata, kalau engkau tidak berjaga-jaga, engkau bisa jatuh. Tetaplah berjaga-jaga. Ada amin. Karena Tuhan paling suka melihat anaknya menjadi seperti emas murni. Dalam Ayub 23 ayat 10, seorang Ayub, ya, orang yang sudah benar, orang yang hidup di dalam berkebenaran, orang yang tulus, Alkitab berkata, itu pun tetap dicobai, diuji Tuhan. Apalah kita. Mari perhatikan kesimpulan dari apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Ayub. Ayub 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Perhatikan. Karena ia tahu jalan hidup saudara juga. Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ada amin, saudara. Kalau Tuhan menguji engkau seperti induk Raja Wali, induk itu tidak akan biar anaknya jatuh, bahkan sampai jatuh ke laut, habis itu mati, nggak akan. Tuhan akan menatang engkau, Tuhan akan menguatkan engkau, sampai Tuhan akan melihat engkau seperti emas murni. Haleluya. Jadi melalui pencobaan yang kita alami, Tuhan sedang melatih kita, saudara. Ya, jangan kecewa, jangan cepat marah, jangan cepat yang namanya berpikiran negatif dengan Tuhan. Seringkali orang percaya ketika dia sudah diizinkan melewati cobaan. Karena apa? Karena seringkali kita tidak sadari. Jangan lupa, hidup ini sekolah. Ya, hidup ini sekolah. Kita belajar mengenai sekolah iman, sekolah pengharapan, sekolah kasih. Kita diajar banyak hal dalam kehidupan. Tapi Tuhan mau berkata, tetap kuat, tetap semangat. Amin. Dalam 2 Tawarik 15 ayat 7. 2 Tawarik 15 ayat 7 berkata, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Orang-orang yang sedang berusaha di tengah badai, orang-orang yang sedang berusaha mengembangkan sayapnya, Tuhan berkata, jangan lemah anakku. Engkau akan ditatang Tuhan, ditopang, ya, sekalipun digoncang kanan, digoncang kiri. Tapi ingat, engkau akan berkemenangan. Ada amin. Roma 5 ayat yang ketiga hingga 5. Roma 5 ayat 3 hingga 5, saya rindu saudara baca di rumah dan dengar apa yang saya baca. Roma 5 ayat 3 berkata, dan bukan hanya itu saja,
Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada amin? Jadi kalau Tuhan mengizinkan adanya goncangan dalam hidupmu, Tuhan sedang mau engkau tekun. Cari Tuhan itu tekun, saudara. Ada amin? Jangan kalau engkau sehat, kalau engkau berkelimpahan, engkau cari Tuhan. Tapi ketika engkau kekurangan, engkau lupakan Dia. Oh no, ada mungkin sebaliknya. Ada orang kelimpahan, dia itu lupa Tuhan. Tapi kalau sudah susah, kuat berdoa. Saudara, mari jadi anak Tuhan yang konsisten. Cari Tuhan harus tekun. Dalam waktu suka atau tidak pun, engkau harus cari Tuhan. Kenapa? Karena destiny, ingat destiny kita sebagai Raja Wali Tuhan itu apa? Ini destiny kita. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37 adalah destiny orang percaya. Dikatakan tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Ada amin. Ya, dikatakan destiny kita itu adalah orang-orang yang menang. Saudara, engkau pemenang. Yang kedua, kita belajar dari hidup, khususnya pola kehidupan Raja Wali. Yang pertama tadi yaitu apa? Siap goncangan. Kedua, Raja Wali juga diciptakan adalah salah satu burung. Ini spesial karena diciptakan Raja Wali paling suka punya tempat tinggal itu di tempat tinggi. Saudara, Raja Wali bukan burung yang, maaf kata, burung rumahan ya, burung yang disimpan di dalam sangkar cantik, tidak. Tapi Raja Wali itu biasa tinggal di tempat-tempat tinggi. Apa yang kita bisa belajar? Saya teringat atas Efesus 4 ayat 17 sampai 20. Efesus pasal yang keempat ayat 17 berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan menyerahkan diri kepada segala serakah, segala macam kecemaran. Tetapi kamu, perhatikan, kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Saudara, maksudnya adalah apa? Sebagaimana Raja Wali diciptakan, sukanya di tempat tinggi, jauh dari pandangan mata manusia. Nah, burung Raja Wali punya keunikan, yaitu apa? Paling suka terbang di alam bebas. Ya, sehingga apa? Tubuhnya bersih. Yang kita juga sama-sama harus miliki. Tuhan menciptakan kita juga menjadi umatnya harus suka tinggal di tempat tinggi. Ada amin? Engkau harus suka cari perkara yang di atas. Jangan hanya di bumi saja. Engkau yang sudah bertobat, yang sudah ditebus darah Yesus, engkau harus mencintai untuk apa? Suka duduk di hadirat Tuhan. Engkau harus suka naik ke gunung Tuhan. Ada amin? Jangan engkau berada di hadirat Tuhan gak nyaman. Something wrong di dalam rohmu. Ya, tapi kalau orang-orang yang dia tahu arti hadirat Tuhan, dia paling suka dating dengan Tuhan. Ada amin? Umat Tuhan, saya mendorong engkau hari ini, ya, di mana engkau berada. Di antara kita ada yang mengalami full lockdown, ada yang mengalami half lockdown, ada yang tidak lockdown. Tapi apapun itu, bahkan masuk tahun ini pakai sebagai masa kita evaluasi hidup kita.
Pakai sebuah kerinduan, cari masa, bahkan tentukan masa. Ada yang full lockdown, ada sangat banyak masa, cari Tuhan. Naik ke gunung Tuhan, ada amin. Harus suka yang namanya hidup di dalam sebuah standarnya firman Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan. Jangan simpan yang namanya kedegilan hati. Alkitab tadi berkata apa? Ada seberapa orang hatinya sudah tumpul. Saya berdoa, itu bukan saudara. Ada amin. Saudara, engkau umat pemenang. Ingat tadi destiny kita, orang yang lebih dari pemenang. Jadi orang yang lebih dari pemenang, sebagaimana Raja Wali suka duduk tinggal di tempat tinggi, saudara juga harus temukanlah perkara yang ilahi, temukanlah hal-hal yang kekal. Ada amin saudara. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Kolose 3 ayat 1 sampai 2 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, perhatikan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya. Hari ini ayo saudara belajar. Oh, pastor, sekarang kita senang ya, ibadah tidak perlu datang dalam gedung. Saudara, saya mau berdoa. Itu pilihan di tanganmu. Apakah engkau tetap punya hati untuk Tuhan atau tidak? Ada orang ketika tidak ada lagi ibadah menjadikan kedagingannya semakin merajalela. Saya berdoa untuk setiap kita tidak ada seperti itu. Amin. Semakin Tuhan beri engkau banyak masa, mari spend your time. Ambil masa saudara, cari Tuhan, sembah Dia, gali firman-Nya, kenali pikirannya. Ada amin. Kalau kau ada buku rohani, ini masanya baca-baca buku rohani. Jangan sampai kita tertinggal saudara. Hari-hari ini keputusanmu juga hati-hatilah. Semua keputusan, semua planning saudara, mari pusatkan kepada yang ilahi. Ada seorang yang bernama Simpson. Saya percaya ini orang sangat terkenal. Kalau kita dengar nama Simpson saja, ini gambaran seorang yang gagah perkasa, diurapi Tuhan. Di dalam hidup Simpson, kita tahu sebenarnya destiny dia, panggilannya spesial. Dia adalah orang yang dikuduskan menjadi nazir Allah. Tetapi kehidupannya ternyata saat dia membesar, dia tidak pakai lebih banyak untuk kemuliaan Tuhan, tetapi dia pakai dalam umur hidupnya, dia terlalu banyak memakai untuk apa? Memuaskan hawa nafsu. Ya saudara, berganti-ganti perempuan, coba tunjukkan kekuatannya tanpa dia sadari, dia tidak melakukan hidupnya dengan efektif. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dipermalukan di hadapan musuhnya. Nama keluarga, nama Tuhan juga ikut dipermalukan. Sebab apa? Karena dia tidak mengutamakan perkara yang ilahi. Dia tidak mengutamakan perkara yang di atas. Dia hanya mengurusi kedagingannya saja. Jadi dia tidak pernah menang dalam hidupnya. Saya mau bertanya untuk saudara, bagaimana dengan hidupmu hari-hari ini? Sudahkah engkau punya prioritas di dalam hidupmu untuk melakukan perkara yang di atas? Apakah engkau bisa hidup atau hidupmu ditemukan itu memuliakan Tuhan? Apakah hidupmu ditemukan itu mengharumkan nama Tuhan, nama keluargamu, bahkan namamu sendiri? Atau malah sebaliknya, hidupmu itu jadi batu sandungan, memalukan nama Tuhan, memalukan nama keluargamu, bahkan memalukan namamu sendiri. Saudara, izinkan saya berpesan hari ini, cari masa, duduk di kaki Tuhan. Buat evaluasi. Buat evaluasi. Jika belum berubah. Ada amin? Selagi ada pintu anugerah, berubah. Kiranya hari-hari ini kau ditemukan itu sibuk melakukan pekerjaan kerajaan sorga. Hidupmu
itu memikirkan perkara yang ilahi. Yang ketiga, kita akan belajar dari khususnya burung Raja Wali, yaitu apa? Raja Wali itu jenis burung tidak terbang, saudara, perhatikan. Tetapi ini jenis burung melayang. Raja Wali itu bukan jenis burung yang terbang mengepakkan sayapnya pok seperti biasa kebanyakan burung. Tapi Raja Wali itu sistem atau cara dia itu terbang, dia itu melayang, saudara. Dia itu hanya buka sayap dan dia pakai kekuatan angin. Dia pakai kekuatan badai. Dia menggunakan kekuatan angin mendorong tubuhnya untuk dia bisa terbang. Yang membuat Raja Wali ini sangat spesial. Dia itu bisa tahu betul waktu yang tepat saat terbang naik atau saat turun meluncur ke bawah mencari mangsa. Ia itu berdiam di atas puncak Gunung Karang, makanya tempat tinggal burung Raja Wali itu susah dijangkau. Karena mereka sering, kebanyakan mereka itu duduk di atas Gunung Karang, tinggi-tinggi, ya. Dan mereka tunggu angin. Kalau angin datang, maka mereka turun dan terbang. Wow, luar biasa ya saudara. Apa gambaran firman Tuhan yang kita bisa pelajari? Nilai rohani yang kita harus pelajari yaitu apa? Saudara, mari kita belajar hidup dengan kekuatan Roh Kudus. Angin itu menggambarkan, yaitu simbol dari Roh Kudus. Amin, saudara. Saat engkau hidup dengan pimpinan Roh Kudus, maka saya percaya hidupmu akan berbeda. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 hingga 5 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah juga bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ada amin? Dan itu tadi dikatakan bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh siapa? Roh Kudus. Jadi kita bisa belajar dari Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus tinggal dan memimpin hidupmu. Ada amin, saudara. Dia akan membawa kau semakin naik tinggi. Seringkali kita terbang dengan kekuatan kita. Hasilnya apa? Kebanyakan lelah, kecewa, betul? Bahkan sampai kepahitan. Tidak banyak orang Kristen bahkan sering mengalami kepahitan. Kenapa? Karena tidak terbang dengan kekuatan angin, yaitu Roh Kudus. Kita akan lebih berkata, boring ya. Aduh, penat lah. Tapi kalau engkau memakai kekuatan Roh Kudus, engkau akan dimampukan ya. Bukan kita mampu, tapi dimampukan untuk kita melintasi badai hidup. Ada amin? Andalkan Roh Kudus dalam hidupmu hari-hari ini. Kesulitan apapun yang kau hadapi, mari belajar seperti burung Raja Wali. Jadikan yang namanya segala terjadi dalam hidup kita itu Allah. Angin juga berbicara badai hidup, saudara. Ya, berbicara mengenai masalah. Ya, tapi ingat, pakai semua itu, pakai masalahmu, ubah itu menjadi apa? Kekuatan. Menjadi alat untuk engkau bisa berpijak, menjadi alat engkau bisa naik. Yakobus 1 ayat 2, perhatikan firman ini ajaib. Yakobus 1 ayat 2 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada, perhatikan, barang siapa yang mengasihi dia. Banyak orang Kristen, tetapi tidak banyak yang mengasihi Tuhan. Saya berdoa engkau salah satunya. Mari latih otot-otot imanmu. Mari belajar pakai semua pengetahuan firmanmu. Mari praktekkan. Saudara, hidup kekristenan itu perlu praktis.
Seberapa engkau tahu firman, praktiskan dalam hidupmu. Ada amin, maka engkau akan berkemenangan. Yes, selanjutnya yang keempat, pelajaran yang ajaib dari burung Raja Wali. Yang keempat, Raja Wali itu punya waktu khusus untuk perubahan. Burung Raja Wali adalah burung yang cukup sangat terkenal dengan kehidupannya, yang burung ini bisa tahan hidup sampai lama, saudara. Dan kita akan lihat keunikan Raja Wali. Kenapa? Karena Raja Wali kalau mau hidup lebih panjang harus mau berubah. Sama anak Tuhan, saya mau berkata, umat percaya, engkau mau dipakai Tuhan, engkau mau hidup lebih ajaib, izinkan dirimu harus terus berubah. Katakan di rumahmu, berubah. Ada amin. Tuhan mau kita mengalami transformasi. Yes. Kehidupan kekristenan kita jangan dari 5 tahun, 10 tahun, berapa tahun kita Kristen gak pernah berubah. Itu namanya maaf, itu namanya degil. Seperti pisau yang tidak pernah diasah, maka terus tumpul. Dan saudara kita tahu, terlalu lama tumpul gak ada guna. Daripada sesak rumah, itu harus dibuang. Jadi sama dengan hidup kita. Saya percaya Anda gak mau dibuang ya. Mari kita belajar berubah. 2 Korintus 4 ayat 16. Mari kita akan pahami dan renungkan satu nasihat Paulus hari itu kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Ada amin. Saudara, Anda yang aduh pastor saya sudah tua, is okay. Yang penting manusia batiniahmu dibaharui. Ada banyak orang tua gak pernah berubah. Jadi saya berdoa Anda bukan seperti itu. Ada amin. Umur bisa lama, benar saudara? Anda boleh berkali-kali happy birthday to you, happy birthday to you. Dan di saat happy birthday to you, mari ingat, engkau juga harus berubah. Ada amin. Karena Tuhan berkata, Tuhan rindu kita berubah. Endingnya yaitu apa? Sampai serupa seperti Kristus. Karena kita dari dulunya kita keturunan yang kotor, kita keturunan berdosa. Jadi jangan pernah yang namanya tidak mau berubah. Kita harus berubah. Sediakan waktu, ya. Sediakan waktu untuk apa? Membaharui diri. Harus sadar, punya kekuatan sayapmu. Kalau kau rasa sayapmu mulai berkurang, oh kerohanianku berkurang, saudara cari masa, berdiam diri di hadirat Tuhan. Gak usah terbang, gak usah buat apa-apa. Saudara cari Tuhan. Amin. Duduk, naik di atas gunung Tuhan. Seekor burung Raja Wali, bahkan penemuan mencatat bisa hidup bahkan sampai berumur 70 tahun. Tetapi untuk mencapai umur tersebut, pilihan bagi seorang atau seekor Raja Wali. Apakah dia mau hidup pada umur hanya 40 atau 70? Sebab ketika burung Raja Wali berumur 40 tahun, maka itu adalah umur di mana Raja Wali harus membuat perubahan. Dia harus melewati transformasi, saudara, yaitu transformasi tubuh, pembaharuan tubuh. Dan bagi burung Raja Wali itu sangat menentukan. Kenapa? Karena pembaharuannya sangat menyakitkan. Saya mau sedikit bagi info untuk saudara, beberapa proses pembaharuan burung Raja Wali. Jadi ketika umur 40, burung Raja Wali itu harus menentukan pilihan, mau mati atau mau lanjut. Kalau dia mau lanjut, dia harus berubah, ya, harus dibaharui. Dengan cara apa? Dia harus naik ke tempat paling tinggi, di tempat di mana sangat tinggi, di mana dia akan jauh dari segala sesuatu. Kemudian dia harus, yaitu apa saudara? Burung itu dia punya paruh, ya, atau mulutnya, paruhnya itu karena sudah tua, itu bengkok dan terlalu panjang.
sehingga dia sangat-sangat sulit untuk makan. Sehingga pembaharuan pertama, burung itu harus apa? Dia harus cakarnya itu harus dihancurkan, menghancurkan paruhnya. Jadi pertama paruhnya harus dihancurkan. Caranya apa? Dia harus atukkan kepada batu. Dia pukulkan paruhnya, mulutnya kepada batu sampai paruh itu terpecah. Dan kemudian dia juga harus garukkan cakarnya, saudara, kepada batu. Ya, sampai cakarnya luruh atau jatuh. Kemudian ketika burung itu juga melewati proses itu, sekalipun menyakitkan, dia harus juga meluruhkan bulu-bulu sayapnya yang terlalu tebal. Dan itu sangat mempengaruhi. Ketika dia dingin atau kesejukan datang, dia sangat sejuk. Ketika panas, semakin panas. Tapi dia harus bertahan supaya dia bisa punya umur lebih panjang atau lebih lama lagi. Kemudian apalagi, saudara, dia harus sudah muncul kukunya, dicabut dulu supaya menunggu kuku baru yang sangat tajam dan kuat. Dan saudara perhatikan, proses yang seperti itu sangat menyakitkan. Ada kalanya saya juga mau berkata, di dalam perjalanan kita ikut Tuhan, Tuhan izinkan proses menyakitkan dalam hidup kita. Tapi saya mau berkata, kalau engkau raja walinya Tuhan, jangan cepat kecewa. Anggap itu sebagai proses pendewasaan. Ada amin? Jadikan itu yang namanya pencobaan, ujian, proses Tuhan, jadikan itu sebagai alat membuat engkau semakin kuat. Ada amin, saudara. Membuat engkau bahkan sampai betul-betul dewasa. Ingat, saudara, dalam hidup ini kita juga digambarkan seperti apa? Ranting yang harus melekat dengan pokoknya. Kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur. Kita tahu bahwa ranting atau carang dari pokok anggur itu bukan sangat kuat, tetapi kecil-kecil. Harus juga menempel di pokok itu supaya apa? Kita bisa, atau rantingnya itu Alkitab berkata tetap hidup. Tapi ada saatnya, Yohanes 15 ayat 2-3 berkata, ada saatnya, yaitu setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saudara perhatikan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ada dua jenis ranting. Ada jenis ranting yang tidak berbuah, ada jenis ranting yang tetap berbuah, tetapi harus dibersihkan. Nah, Anda itu jenis ranting yang mana? Saya mau berkata, ini warning. Kalau engkau tidak pernah berbuah dalam hidupmu, ujungnya, kesimpulannya, Anda akan menuju kepada apa, saudara? Dipotong dan dibuang. Tetapi kalau engkau masih ada buah, ya, buah rohmu masih terasa, buah pelayananmu, ada amin. Dalam buah apalagi kehidupanmu, kau jadi saksi, jadi berkat. Izinkan Tuhan membersihkan engkau. Haleluya. Karena Tuhan adalah Allah yang baik. Tuhan mau engkau berbuah lebih banyak. Amin. Dulu mungkin engkau ternama, dibuat Tuhan tidak ternama. Tapi saya mau berkata, waktunya akan datang. Tuhan akan memunculkan sinarmu, karena engkau adalah biji mata Tuhan. Persoalannya engkau ranting yang berbuah atau tidak. Ada seorang yang bernama Ayub. Kalau saya dan kita pelajari Ayub, saya percaya ya saudara, orang yang sudah dikatakan Alkitab sudah hidup benar, sudah tulus, sudah jujur, tetap diproses oleh Tuhan. Siapa Ayub, saudara? Ayub bukan raja. Ayub bukan juga pastor, ya. Dia bukan nabi, saudara. Hari itu dia bukan penginjil, evangelis. Ayub bukan gembala, nggak ada gereja. Ayub bukan lawyer, dokter, atau orang terkenal, profesional, businessman. Ya, Ayub bahkan nggak ada pelayanan. Tetapi saya mau berkata, tapi Ayub tetap bisa diproses dan dia keluar menjadi emas murni.
Dia itu bisa punya hidup tetap dalam kebenaran. Saudara, menjadi umat Tuhan, saya mau berkata, mari izinkan Tuhan proses engkau supaya engkau jadi emas murni. Ada amin? Ya, jangan sampai berontak kalau Tuhan proses. Kita ini panggilannya domba, bukan kambing. Ada amin? Domba itu adalah binatang yang terkenal sangat lemah lembut, tidak suka menanduk-nanduk, karena hanya kambing yang ada tanduk. Ada amin? Ya, haleluya. Dan keajaiban yang terjadi ketika engkau mengizinkan dirimu diproses, saya percaya engkau akan bisa seperti Raja Wali yang tahan sampai 70 tahun. Tuhan pakai engkau dengan ajaib, semakin naik dan tidak akan semakin turun. Yes. Yang terakhir, kita belajar dari ciri yang kelima, kehidupan Raja Wali, yaitu apa? Raja Wali punya mata yang tajam. Dua perkara dalam bahagian kelima saya rindu kita umat Tuhan harus punya. Raja Wali itu punya mata tajam dan punya kecepatan yang sangat cepat. Kalau dia mengambil mangsanya sangat cepat, saudara. Dengan kekuatan mata yang begitu tajam. Pandangan mata Raja Wali ini punya penglihatan 4 kali lebih tajam daripada manusia biasa. Raja Wali bisa melihat jelas dari ketinggian bahkan 10 kaki, saudara. Dia boleh lihat bahkan lebih dari itu. Melihat contohnya ada ikan di dalam air yang sedang berenang, ya, yang mau tangkap itu salmon, wuss, gitu, cepat sekali. Raja Wali boleh tangkap kalau engkau lari, ya, seperti kalau engkau itu domba tiba-tiba lari gitu, ya. Raja Wali dengan ketekasan tiba-tiba turun tangkap engkau. Bisa, saudara. Raja Wali punya kehebatan dalam melihat dan kecepatan. Saya berdoa umat Tuhan, biar hari-hari ini engkau juga harus punya yang namanya apa? Ketajaman dalam melihat. Harus punya tujuan dalam hidup. Engkau harus melakukan perkara sangat tepat. Dan saya pribadi itu belajar. Karena berbicara ketepatan itu bukan hal mudah, saudara. Kita bisa melakukan hal yang baik, hal yang benar, tapi tepat. Itu sangat perlu yang namanya hikmat sorgawi. Ya, kita harus belajar. Raja Wali dia tahu mangsanya, tepat dia bergerak. Wow, saudara. Mari kita anak Tuhan punya perencanaan yang tepat. Ya, semua keputusan ayo belajar. Itu tadi, izinkan dirimu dipimpin Roh Kudus. Penglihatanmu tajam, bisa membezakan, wah ini berkat dari iblis, ini berkat dari Tuhan. Wow, ada amin, saudara. Ya, jadi jangan semua asal keuangan, berkat segala sesuatu pasti dari Tuhan. Belum tentu. Tapi kalau iblis yang bagi macam mana? So mari kita harus punya yang namanya ketajaman. Sisi lain Raja Wali juga apa? Cepat. Saya mau kita belajar bahagian kecepatan. Mari kita belajar untuk apa? Cepat bertobat. Amin. Kalau kita salah, cepat bertobat. Cepat bilang, Tuhan ampuni aku. Untuk pergi ke orang lain juga, berhubungan dengan orang lain, cepat minta maaf. Ya, kalau kau punya masalah dengan orang lain, jangan didile-dile. Dia yang salah biar sajalah, terus-terus disimpan. Mari belajar cepat minta maaf. Boleh, saudara? Cepat merespon. Kalau Tuhan berbicara, Tuhan buka jalan, cepat merespon. Cepat tangkap tuntunan yang dari Tuhan. Jangan slow-slow, nanti berkatmu jadi slow. Haleluya. Mari cepat, saudara. Kita belajar dari seorang bernama Yunus. Saya teringat seorang bernama Yunus. Ketika Tuhan bawa dia untuk masuk di perut ikan, sebab dia itu tidak taat. Tapi Yunus sensitif. Dia cepat bertobat. Puji Tuhan, dia itu dalam perut ikan doa. Kalau dalam perut ikan tidur-tidur, pasti ya keluar dari belakang, bahaya kan, saudara. Kalau keluar dari belakang, itu apa artinya? Ya berarti dia sudah hancur, habis, diproses di dalam perut ikan. Jadi makanan ikan yang betul-betul sedap. Dari sisanya lah, keluar dari belakang. Tapi hari itu perut ikan tidak memakan si Yunus. Tapi Tuhan
menahan ikan tidak menghabisi Yunus. Itu kalau bukan Tuhan, saudara bayangkan. Logika tidak logik ya saudara. Manusia masuk perut ikan tapi masih bisa hidup. Kalau bukan Tuhan kan ajaib. 3 hari lagi saudara. Ya, coba bayangkan. Manusia di perut ikan, segala sesuatu masuk perut ikan, dalam berapa menit pun sudah habis. Tapi si Yunus masih bisa hidup. Kalau bukan tangan Tuhan memegang, itu memang tidak bisa. Dan puji Tuhan, Yunus keluar dari mulut kan saudara, bukan dari belakang. Persoalannya Anda mau keluar dari mana? Kalau diproses Tuhan, Anda mau dari depan atau belakang? Ya, kalau Anda mau dari depan, saya mau berkata cepat bertobat. Dalam hidup ini jangan terlalu banyak disimpan-simpan kesombongan, keangkuhan, ya, dengki, apalagi ya itulah sombong ya. Oh, nggak mau mengampuni. Saya kan anak raja beza. Nah, karena anak raja lah. Saudara harus cepat mengampuni. Ada amin. Jangan terlalu sombong. Hidup ini nggak ada di antara kita yang begitu sempurna. Mari belajar. Karena orang yang cepat bertobat, cepat mengampuni, dia akan juga cepat ditinggikan Tuhan. Amin. Kedua, tak ada orang yang tak kenal seorang bernama Daud. Saya suka Daud, seorang yang apa? Cepat bertobat. Ketika Tuhan tegur dia, kok ambil istri orang? Langsung dia bertobat. Betul saudara? Daud tidak komplain. Dia tidak berkata, hari itu kan saya lagi iseng ya. Hari itu saya tiba-tiba lemah lah Tuhan. Dia tidak pakai banyak alasan, dia tidak banyak excuse. Dia tidak berkata bahwa, oh Tuhan kau tahu saya lelaki kan perlu ya. Perlu, istri saya tak dekat dengan saya, jadi saya perlulah cari ya kan. Siapa tahu ada kucing yang lain ya kan. Saudara, saya mau berkata dia itu tidak suka berbuat alasan. Anak Tuhan jangan terlalu banyak alasan. Kalau Tuhan sudah berkata kau salah, cepat bertobat. That's all. Urusan Anda lebih aman. Ya, jangan terlalu suka beralasan, saudara. Ada amin. Karena orang yang sering beralasan, itu gambarannya seperti apa? Dia punya sifat macam ular. Ya, ditangkap begini lari ke sana, ditangkap begini lari ke situ. Ya, dipegang ekornya lebih lari lagi. Saya mau berkata, hidup anak Tuhan miliki sebuah kerinduan cepat bertobat, cepat merespon apa yang Tuhan katakan, cepat tangkap yang dari Tuhan. Dan saudara, demikian jugalah kita. Ingat, engkau dan saya raja walinya Tuhan. Ada amin. Hari-hari ini saya terus ingatkan, di masa pandemik dunia mengalami duka cita, dunia mengalami krisis, tapi saya berdoa Anda dan saya dibedakan oleh Tuhan. Mari belajar, bawa kerinduanmu dan ingat identitimu, engkau raja walinya Tuhan. Biar hidupmu akan semakin senantiasa dapat kekuatan baru untuk naik terbang dengan kekuatannya, berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Saya berdoa untuk saudara. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk suara-Mu yang Kau perdengarkan buat kami melalui hamba-Mu. Hamba sangat sederhana, hamba terbatas. Hamba minta Roh Kudus menyempurnakan semua apa yang diterima oleh umat-Mu, agar Engkau Roh Kudus membangkitkan mereka. Jika ada di antara mereka yang sedang salah jalan hari-hari ini, hamba berdoa biar mereka kembali di jalan yang benar ya Tuhan. Bahkan mereka yang belum mengenal Engkau sebagai juru selamat pribadi, hamba berdoa kiranya Tuhan menjamah hati mereka. Terima saudaraku, Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Engkau tidak akan pernah tersesat. Hamba berdoa mereka yang punya masalah, agar mereka juga sadar Tuhan, Engkau akan pakai masalah mereka menjadi alat, menjadi wadah mereka semakin bisa dewasa rohani. Kami raja wali Tuhan, dan biar Engkau pakai setiap kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Haleluya.
Sudah diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita menjadi raja walinya Tuhan. Amin. Satu perkataan saya ambil di sini. Sebenarnya saya sangat terdorong mengenai cerita di sebaliknya Tuhan berjalan di atas air seperti dia membawa Petrus. Dia bilang ke Petrus, Petrus marilah berjalan menuju ke aku. Tiba-tiba angin itu, badai itu menerpa dia terasa angin itu jadi lalu jatuh. Tapi ayat yang seterusnya berkata, hai anakku yang kurang percaya kepadaku. Jadi saat ini seperti Raja Wali yang Tuhan yang kita dengar pada hari ini, mari kita terus setiap proses dalam hidup kita, badai apapun yang kita lalui, terus kita percaya yang Tuhan itu ada berjalan di depan kita. Fokus kita ke Tuhan. Jangan kita fokus dengan masalah kita, jangan kita fokus kepada apa yang ada di depan kita. Mungkin saat ini kita bilang, Tuhan, kenapa seperti ini yang terjadi dalam hidupku? Mungkin pekerjaanmu, mungkin keluargamu, mungkin persekolahanmu sudah seolah-olahnya porak-poranda, seperti tak ada apa-apa, seperti terlalu banyak badai dalam hidup kita. Tapi percayalah, saat kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan pasti akan membawa kita terbang tinggi seperti Raja Wali. Seperti lagu tadi berkata, dengan sayapku bukan terbang tinggi, di tengah badai hidupku tak akan menyerah. Jadi jangan kita menyerah apapun yang badai dalam kehidupan kita. Sebelum kita memberi kepada Tuhan, mari saya ajak anak Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memberi persembahan, persepuluhan kita kepada Tuhan pada pagi ini. Mari angkat tanganmu dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini, buat kami terus mengingatkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang badai yang kami lalui Tuhan, biar kami Tuhan tetap percaya dan mengandalkan Engkau. Seperti Raja Wali Tuhan, Tuhan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hamba berdoa, Tuhan berkat Ishak Yakub turun atas anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati setiap keluarga demi keluarga, berkati persekolahan mereka, berkati pekerjaan mereka, bisnis usaha mereka. Tuhan berkati, Tuhan berlimpah-limpah dari barat timur selatan. Pintu langit-Mu terbuka buat anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau beri mereka Tuhan setiap keperluan-keperluan anak-anak-Mu Tuhan. Tubuh jasmani rohani Engkau berikan buat mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat jasmani Engkau limpahkan dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan, kami tidak pernah kekurangan apapun. Kami percaya Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatunya buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk memberi persembahan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan katakan amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang
Haleluya. Kalau kalian mau transfer kepada account my bank, public bank, di komen ini ada tertera sudah dibagi tahu. Jadi boleh transfer kepada public bank account Cornerstone Tabernacle. Itu saja daripada. Ya, saya berharap dan kami berharap biarlah saudara tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Dan dalam seminggu ini biar anugerah Tuhan akan menyertai Anda. Amin saudara, mari kita berdoa. Saudara, anugerah damai sejahtera Tuhan turun dalam hidupmu. Biar hamba lepaskan berkat damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas semua umat-Mu. Engkau umat Tuhan dimanapun kau berada, biar anugerah Tuhan menyinari engkau, membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan dibawa Tuhan semakin naik dan bukan turun. Kekuatan anugerah yang daripada Tuhan, 7 roh Allah turun dalam hidupmu sepanjang minggu ini, bahkan sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput umatnya di awan-awan. Di dalam nama Yesus, persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai engkau. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk yang sudah join live di Cornerstone Tabernacle. Doa kami biarlah setiap Anda diberkati. God bless you.